Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atii'ur rasul wa ilayhi wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita berikan kehadiran Allah kepada pagi hari ini kita diberikan nikmat iman di Islam sehingga kita bisa melakukan kegiatan rutin kita yaitu mengaji ayat-ayat Allah agar kita selalu dekat dengan Allah, dekat dengan petunjuk Allah, dengan ajaran-ajaran Allah. Jadi, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan membaca Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, karena berdua iya karena sahil kita serahkan seperti serahkan dan ampunan. Nah, yang membaca pertama Maryam ya. Apabila baca Tuan. Apabila Allah Allah baca Allah nah, hendak menjadikan seorang itu baik 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 maka Allah berikan pemahaman kepadanya dalam agama dan Allah jadikan udah selesai anak ya ya ganti dengan banca ya kita sekarang baca lanjut ya. Apabila Allah hendak menjadikan seseorang itu baik, maka Allah berikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama dan Allah jadikan dia sederhana dalam urusan dunia serta Allah serta memperlihatkan cacat dirinya
Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang sangat satu yang sangat aku senangi di dunia, yaitu wangi-wangian istri yang solehah, ketenangan saat sholat. Nah, itulah Bang. Jadi udah dua yang baca Maryam dengan Bangca ya. Apabila Allah hendak menjadikan seseorang itu baik, maka Allah berikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama. Bagaimana pemahaman dalam urusan agama? Seperti kita pagi hari ini kita ngaji, yang kita baca kita paham. Dan Allah jadikan dia sederhana dalam urusan dunia, ya sederhana saja, tidak berlebihan. Serta Allah memperlihatkan cacat dirinya. Kenapa dia mencacat dirinya? Karena dia ingin baik, menjadi orang baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang sangat aku senangi di dunia, yaitu wangi-wangian. Nah, makanya orang mau sholat itu beruduk dulu, pakaiannya yang bersih, kemudian ada wangi-wangian. Kemudian istri yang salehah. Istri salehah itu seperti apa? Istri salehah itu yang taat beragama, selalu mempelajari ayat-ayat Allah. Kemudian ketenangan saat sholat. Nah, bagaimana ketenangan kita saat sholat? Kita harus paham yang kita baca, yang kita apakan. Kita tujuan hidupnya kemana. Kita lanjut. Siapa nih Bang Atim? Jadi tim, baca tim. Gak ada. Ini aku lagi makan. Duitnya dikumpul ya, Bang ya, di kantor. Bisa lah. Ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, maka Abu Bakar Siddiq berkata, benar wahai Rasulullah, aku pun menyukai terhadap tiga hal itu, yaitu senang melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafkahkan hartaku kepada Rasulullah. Aku senang. Ini senang. Senang putriku di bawah naungan Rasulullah. Ya, ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, maka Abu Bakar Siddiq berkata, benar wahai Rasulullah, aku pun menyukai terhadap tiga hal, yaitu senang melihat wajah Rasulullah. Jadi wajah Rasulullah itu kan bersih, ya, tenang, ya, kemudian menafkahkan harta kepada Rasulullah. Menafkahkan harta itu mereka berdasarkan aturan dari Rasulullah yang dianjurkan. Aku senang putriku di bawah naungan Rasulullah. Kenapa disebut senang? Karena Rasulullah itu adalah orang yang menjadi panutan. Nah, kalau itu putrinya misalnya putri Rasulullah, putri Abu Bakar itu adalah Aisyah, istrinya Rasulullah. Nah, itu disenanginya. Ada senang, ya. Lanjut. Banyak Anan. Nah, lagi Anan. Umat Nabi yang kamu sudah itu yang jahut. Wahai
Abu Bakar, aku pun senang terhadap tiga hal. Mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, berpakaian jelek. Ya, Umar radhiyallahu anhu menyebut, benar wahai Abu Bakar, aku pun senang terhadap tiga hal, yaitu mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau kita mengajak kebaikan, artinya kita selalu mengajak anak cucu kita mempelajari ayat-ayat Allah seperti pagi hari ini kita laksanakan. Ya, walaupun bagaimana, ya belajar tenang, ya kan? Kemelarang kepada kemungkaran. Nah, apa yang mungkar kalau dia malas-malasan, nah, kita ajak lagi, jangan melakukan itu. Kemudian berpakaian jelek. Ya, jadi jangan sampai kita berpakaian yang asal-asalan, yang kotor gitu. Terus ya, lanjut. Mana, mana, mana? Anak kamu baca sini. Usman menepali, benar wahai Umar, aku pun menyukai tiga hal. Mengenyangkan orang yang sedang lapar, memberi pakaian terhadap orang yang tumpang camping, membaca Al-Quran. Ali RA juga berkata, Woi, aku pun menyukai tiga hal, yaitu melayani tamu, puasa musim panas, memukul musuh dengan pedang atau perang. mana jam buang di pot kosong? Jadi Usman menimpali, ya menimpali berarti nambahin gitu ya. Benar wahai Rasulullah Umar, aku pun menyukai tiga hal. Ya, Ah, menyenangkan orang yang mengenyangkan orang yang sedang lapar. Misalnya Ating sedang lapar nih kita makan suap gitu ya. Nah, kemudian memberi pakaian terhadap orang yang compang-camping, pakaiannya dan tidak layak dipakai, maka diberikan pakaian yang bersih dan rapi ya. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu ada tim, cuma masalahnya ya. Terus Ali juga berkata, aku pun menyukai tiga hal, yaitu melayani tamu. Jadi tamu itu tidak boleh diusir, ya dilayani dengan baik, dengan sopan, dengan senang, menyenangkan dia. Kemudian puasa musim panas. Musim panas itu orang haus, ya, lapar. Kemudian di puasa musim panas. Kemudian memukul musuh dengan pedang. Kalau musuh itu memang mau merusak, mau memerangi kita, kita pukul dengan pedang atau perang gitu, ya. Ya, lanjut. Bang Anan. Bangan, wajib cepet. Dan Apa Pak Ahmad? Baca dong. Mereka sedang berbincang-bincang Jibril datang berkata, Allah telah bicara kalian. Allah memerintahkan Allah memerintahkan kepadamu, Tuhan. kepadanya Wahai jangan memberi petunjuk kepada orang yang sesat, menemani orang yang taat kepada menolong orang lagi menolong keluarga yang sakit.
Ya, ketika mereka sedang berbincang-bincang, Jibril datang berkata, Allah telah mengutusku, kata Jibril, kepada ketika mendengar perbicaraan kalian. Ya, siapa yang bicara tadi? Yaitu Umar. Ya, kemudian eh, Abu Bakar sedang berbincang-bincang itu Jibril datang. Ya, Allah memerintahkan kepadamu, wahai Rasulullah, supaya engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku cintai apabila aku waktu di dunia. Jibril menjawab, memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Jadi orang yang tersesat itu diberi petunjuk, tidak disesatkan ya. Tuh. Kemudian menemani orang yang taat kepada Allah. Seperti siapa yang taat kepada Allah, misalnya Atim ini suka pergi ngaji ditemani ya. Bang Anan juga sedang mengaji ditemani oleh Bang Atim, itu taat ya, kemudian menolong keluarga yang fakir. Nah, orang yang masih fakir, miskin, ditolong, jangan ditonton aja ya. Lanjut. Nenek. Jibril berkata, Allah Tuhan yang maha mulia dan maha agung. Belum ada. Cintai tiga hal pada diri hambanya. Mencurahkan segala Ini kelihatan di sini. kemampuan dalam berbakti kepada Allah. Menangisi perbuatan maksiat. Dapat menahan diri kebutuhan. Jibril berkata, Allah Tuhan yang maha mulia dan maha agung, mencintai tiga hal pada diri hambanya. Ya, tiga hal ya. Kemudian mencurahkan segala kemampuan dalam berbakti kepada Allah. Jadi segala kemampuan kita, apa usaha kita mencurahkan untuk berbakti kepada Allah. Kemudian menangisi perbuatan maksiat. Kenapa kita menangisi perbuatan maksiat? Kita takut bahwa amalan kita itu akan dihapus, akan didelete oleh Allah. Ya. Kemudian sabar menahan diri ketika kebutuhan. Jadi sabar menahan diri ketika kebutuhan, maksudnya misalnya kita butuh beli motor, beli mobil, butuh semuanya, kehidupan itu mewah. Nah, kita sabar, jangan buru-buru untuk mendapatkannya dengan cara menipu, membohongi, korupsi. Itu yang tidak boleh. Ya, kajian kita. Dan satu lagi aja yang musuh-musuh mana kalau nggak masuk-masuk. Lagi nih, baca nih. Siapa? Bang Atim lagi. Tim, pengganti ayahnya sih itu. Ayahnya tiduran. Nih, 2 kali. ya 2 kali. Dia belum join, baru jam 5. The energy parachute is the sana. Jadi, pilih-pilih kuping. Lagi. Sebagian ulama ahli hikmah Gimana? mengatakan barang siapa yang berpegang aja lepas percaya ia tetap barang siapa merasa dengan hartanya maka dia itu miskin. Barang siapa merasa mulia karena kekuatannya, Ini kenapa ini? hinalah dia. Nah, Ya, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan
Aktif ya. Barang siapa barang siapa barang siapa yang berpegang teguh kepada akal, niscaya dia sesat. Jadi berpegang teguhnya dengan ke akal, berpegang teguhnya kepada aturan-aturan Allah. Ya. Nah, kemudian barang siapa yang merasa dengan hartanya, maka dia itu miskin. Jadi segala-galanya harta itu sebenarnya dia miskin. Barang siapa yang merasa mulia karena kekuatannya, misalnya Fir'aun, misalnya Jokowi dengan termolnya, misalnya dia merasa kekuatan, maka hinalah dia. Ya, jadi kekuatan itu adalah dengan kebenaran. Nah, sekarang yang terakhir ini ayahnya udah betul. Oh, mulai baca tuh. It. Yuk. Baca. Main. Iya. Hei, Baca. sebagian ulama ahli hikmah mengatakan buah ma'rifat ada tiga. Satu, mempunyai merasa malu kepada Allah. Dua, mencintai sesuatu karena Allah. Tiga, berani dalam membela kebenaran karena yakin akan pertolongan Allah. Ya. Jadi sebagian ulama ahli hikmah mengatakan buah makrifat itu ada tiga makrifat ya, yaitu mempunyai rasa malu kepada Allah. Kenapa rasa malu kepada Allah? Karena kita sudah diberikan segala-galanya, tetapi kita lupa kepada Allah. Berikan nikmat iman, nikmat Islam, kita tidak cuek aja, malu. Kita menikmati semua kesenangan hidup di dunia, malu kita kepada Allah. Karena kita tidak taat kepada aturan Allah. Kemudian mencintai sesuatu karena Allah. Kita mencintai sesuatu itu bukan karena materi, bukan karena benda, bukan karena harta, tapi mencintai karena Allah. Kemudian berani dalam membela kebenaran. Ya, karena yakin akan pertolongan Allah. Jadi walaupun dia apapun diancam apa ditembak mau dibunuh, berani untuk kebenaran itu ditegakkan seperti Purbaya ya. Purbaya sekarang nih menteri keuangan, dia berani menantang oligarki, menentang orang-orang yang korupsi. Nah, ini dia karena Allah. Ya, dia harap hanya pertolongan Allah. Nah, inilah kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah dan selalu kita beriman dan bertakwa. Tempat kita adalah di surga yang disediakan oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.